Japanese Grand Prix Suzuka. Aneh juga ya kita balapan di sini pas bulan April. Biasanya mah bulan Oktober gitu, tapi ada bagusnya juga lah di April. Yang dimana gue bisa nonton F1 balapan di track favorit gue lebih awal. Jadi seperti biasa gue adain voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang mau gue bahas Japanese Grand Prix 2012. Nah, ada apa dengan Japanese Grand Prix 2012? Musim 2012 di titik itu lagi seru-serunya karena sudah mulai memasuki ke fase-fase akhir musim. Dan terdapat beberapa pembalap yang masih bisa menjadi jurdun secara matematis. Sebastian Vettel saat itu berhasil meraih pole keempatnya di Suzuka secara berturut-turut. Emang edan lah beliau kalau udah ke Suzuka ya kan? Atau malah Sep tuh kalau udah balapan di track Asia tuh ngeri banget coy. Sengeri Kotel H44 kalau denial. Nyakitin semua. Lagi-lagi Kotel H44 ya kan, nah tapi gue nggak ngurus sih. Oke lah, Sep meraih pole, disusul oleh Mark Webber untuk menciptakan 1-2 untuk Red Bull, dan Jenson Button di posisi ketiga. Namun karena penalti grid, itu membuat tuan rumah, Kamui Kobayashi start di posisi ketiga. Sep ingin terus memperkecil jarak poin di standings dengan Nando, dan salah satu cara terbaiknya ya jelas memenangkan balapan ini. Balapan dimulai dan Sep mampu start dengan baik dan mempertahankan pole position-nya dan memimpin. Namun kita tidak bisa mengatakan hal yang sama ke rekan timnya Mark Webber. Mark Webber ini emang dulu cukup terkenal dengan start ampasnya. Dan di sini adalah salah satu dari sekian banyak start ampasnya. Tapi lebih ampasnya lagi adalah pemimpin klasemen yaitu Fernando Alonso yang start di posisi ke-7 dan mencoba untuk naik ke posisi-posisi tinggi seperti biasa ya. Disentil dari belakang oleh Kimi Raikkonen yang membuatnya kena puncture menuju turn 1. Akhirnya dia spin ke gravel dan DNF. Lagi-lagi dia DNF dan kehilangan banyak poin ya kan untuk title fight ini. Apalagi kalau Sep mampu menang balapan ini, bakal makin ketat jarak poin mereka nantinya. Darah disepakana efek dari karambole Roman, di sini kena sentil sama Kimi. Emang Lotus sudah jadi mimpi buruk Nando lah di pada musim kedua 2012 ini. Nah, ngomong-ngomong soal Lotus dan Roman ya, ada lagi aja kelakuannya dia di balapan ini. Dimana dia terlalu sibuk ngurusin Checo, sampai lupa ada Mark di depannya, dan nyeruduk si Mark sampai front wing-nya rusak dan Mark turun ke belakang. Ini Lotus kayaknya benar-benar mau menghancurkan balapan title contender kita musim itu. Kimi udah nyentil Nando, tapi Roman malah nyentil Mark dan bukan Sep. Eits, tidak kena. Oke lah, setelah drama-drama tersebut, safety car dikeluarkan. Dan setelah safety car masuk, Sep memimpin dan menjauh dari tuan rumah Kamui dan berada di jarak 3 detik di depannya setelah beberapa lap. Terdapat beberapa duel di belakang seperti Checo mencoba nyalip Kimi namun gagal dan turun di belakang Lewis, tapi mampu menyalipnya kembali dan mencoba untuk kali ini sukses menyalip Kimi. Di balapan ini yang pace-nya kelihatan edan ya Sep dan Felipe Massa. Nah, tumben-tumben juga nih ya kan Felipe pace-nya kencang di musim itu. Biasanya ya terkirim Nando Ferrari saat itu. Ya karena Nando udah DNF ya pastinya Felipe harus step up lah ya. Masa muter-muter mulu di belakang ya kan? Beberapa pembalap masuk pit pada lap 13 dengan beberapa pembalap lain yang menyusul di lap-lap berikutnya. Dan saat lap 20, Sep masih memimpin, tapi kali ini Felipe Massa mampu naik ke posisi kedua dan melompatin Kamui dan Jensen di fase pit stop. Kece lah Ferrari ya kan? Namun duel-duel panasnya terjadi di belakang. Checo mencoba untuk nyalip Lewis lagi pada lap ke-19, tapi Checo ya terlalu nafsu, lock up dan akhirnya stuck di gravel dan DNF lah dia. Ya, sepertinya udah gak sabaran banget dia pengen ke McLaren. Apa yang mau dibantai habis-habisan tim masa depannya di situ. Ya pada akhirnya emang dibantai beneran McLaren 2013 sama dia. Setelah fase pit stop kedua, nggak ada perubahan signifikan sih. Semua pembalap depan mampu mempertahankan posisinya masing-masing. Namun pertarungan untuk posisi ketiga belum selesai. Karena Jensen benar-benar berada 1 detik di belakang tuan rumah Kamui Kobayashi. Apakah Kamui bisa membuat penonton Jepang full senyum dengan mempertahankan posisi terakhir podiumnya? Well, Jenson Button berusaha sekeras mungkin untuk menyalip, tapi tidak ada hasil akhirnya. Sep mampu menang dengan mudah di balapan ini dan perkecil jarak poinnya dengan Nando jadi 4 poin. Felipe Massa mampu akhirnya finish di podium untuk pertama kalinya musim ini ya. Dan emang musim yang berat untuk Felipe di 2012. Sampai-sampai
dia akhirnya memecahkan streak pembalap Ferrari nggak dapat podium. Tapi yang menjadi main attraction ya tentu saja saat itu ialah Kamui Kobayashi yang mampu meraih podium di home race-nya. Date bayo sekali lah ya. Dan dia menjadi pembalap Jepang ketiga dalam sejarah yang mampu meraih podium di F1. Dan tempat yang bagus juga untuk meraihnya karena dia meraihnya di Suzuka Japanese Grand Prix home race-nya. Dan seperti yang gue bilang tadi, dengan hasil ini seperti musim 2012 akan menjadi title fight antara Fernando Alonso dan Sebastian Vettel. Karena jarak poin dengan pembalap lain itu udah terlalu jauh cuy, dengan beberapa balapan tersisa. Seb dan Red Bull mampu bangun tidur sedangkan Nado dan Ferrari harus kembali kerja keras dan sadar ya setelah beberapa bad luck padahal udah mimpin jauh sebelumnya. Itulah ya di F1 tuh emang secepat itu meja bisa kebalik. Sekalinya lengah, piala pun menghilang. Kalau nggak percaya, silakan tanya Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Sebenarnya di balapan ini ya oke aksinya ada tapi nggak banyak yang bisa dibahas juga sebenarnya. Ngomong-ngomong seru juga nih, minggu ini ada Japanese Grand Prix dan WrestleMania 40. Lumayan lah ya, ada beberapa tontonan asik minggu ini, selain dari balapan tentunya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.